Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Dewinta Lastri, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 24 tahun 2022 Kota Pekanbaru. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Umbansari Kota Pekanbaru. Berikut merupakan video aktualisasi dan habituasi saya. Selamat datang di Puskesmas Umbansari. Puskesmas Umbansari merupakan puskesmas dengan pelayanan rawat jalan yang terletak di Jalan Purnamasari, nomor 1, Rumbai, Pekanbaru. Puskesmas Umbansari memiliki fasilitas kesehatan berupa UGD, poli umum, poli gigi, poli anak, poli lansia, poli gizi, farmasi, laboratorium, poli KIA, poli KB, pelayanan promosi kesehatan, dan pelayanan kesehatan lingkungan. Bapak dan Ibu, rongga mulut adalah jendela kesehatan kita. Hal ini berarti rongga mulut dapat merepresentasikan kondisi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Permasalahan yang sering terjadi dalam rongga mulut antara lain gigi berlubang hingga sakit gigi, gusi bengkak, dan gigi goyang. Gigi berlubang atau dalam bahasa medisnya disebut dengan karies gigi adalah kerusakan pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh asam dan bakteri yang dihasilkan oleh sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi. Karies gigi terjadi karena adanya interaksi antara host atau gigi, mikroorganisme atau bakteri, makanan, dan durasi atau waktu terjadinya karies. Sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi akan menjadi plak yang merupakan awal terjadinya karies. Plak adalah lapisan tipis dari sisa makanan yang lengket menempel pada permukaan gigi dan mengandung jutaan bakteri. Bakteri tersebut akan mengubah kandungan gula dari sisa makanan menjadi asam. Dalam jangka waktu yang lama, gigi akan kehilangan kalsium dan mineral yang disebut dengan demineralisasi. Jika proses demineralisasi terjadi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan permukaan gigi menjadi rapuh sehingga gigi menjadi berlubang. Karies gigi bisa mengenai beberapa lapisan dari gigi, antara lain bagian terluar gigi yaitu enamel, selanjutnya dentin, dan berlanjut ke pulpa. Gigi berlubang yang tidak dirawat akan semakin besar dan bertambah parah sehingga menyebabkan rasa sakit yang terus-menerus. Kondisi seperti ini biasanya disebut dengan pulpitis. Pulpitis sendiri adalah peradangan yang terjadi pada pulpa, di mana pulpa berisi saraf gigi dan pembuluh darah yang dapat menimbulkan rasa sakit atau nyeri akibat dari toksin bakteri yang terjadi di lubang gigi. Gejala atau tanda dari gigi berlubang antara lain sakit saat menggigit atau mengunyah makanan. Yang kedua, sakit spontan atau sakit secara terus-menerus tanpa adanya rangsangan. Yang ketiga, gigi terasa ngilu bila terkena rangsangan manis, asam, panas, dan dingin. Yang keempat, makanan sering tersangkut di antara sela-sela gigi atau area yang berlubang. Yang kelima, nafas menjadi tidak sedap atau bau mulut. Penanganan untuk gigi berlubang, yang pertama ada penambalan gigi, yang kedua perlindungan untuk saraf gigi atau biasa disebut dengan tapping pulpa, yang ketiga perawatan saluran akar, yang keempat jika gigi berlubang besar dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebaiknya gigi harus dicabut. Akibat jika gigi berlubang dibiarkan antara lain yang pertama dapat mengganggu fungsi pengunyahan dan hanya bisa mengunyah satu sisi saja. Yang kedua, terjadinya abses gigi yang dapat memicu penyakit berbahaya seperti sepsis. Yang ketiga, nyeri berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat, dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti fungsi mengunyah, makan, berbicara, belajar, serta bekerja hingga gangguan tidur. Cara merawat kesehatan gigi agar tetap sehat sebagai berikut. Pertama, sikat gigi secara teratur 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. 2. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride.
karena fluor terbukti mencegah terjadinya gigi berlubang, sehingga dapat menurunkan angka terjadinya karies. Jumlah pasta gigi yang diletakkan tidak perlu sepanjang permukaan bulu sikat gigi, namun hanya sebesar kacang polong saja. 3. Sikat gigi dengan teknik yang benar. 4. Gunakan benang gigi atau dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi setiap hari. Cara penggunaannya adalah dengan menggerakkan dental floss dengan gerakan gergaji naik turun sepanjang sisi gigi. Yang kelima, ganti sikat gigi secara rutin setiap 3 bulan sekali. Yang keenam, makan makanan yang bergizi cukup dan kurangi makanan yang manis dan lengket. Yang ketujuh, periksa gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Gusi bengkak atau abses gigi adalah penyakit gigi yang disebabkan oleh infeksi bakteri, biasanya berbentuk benjolan yang berisi kumpulan nanah atau pus yang berada di sekitar area gigi yang terinfeksi. Sebagian besar kasus abses gigi terjadi karena infeksi bakteri yang terjadi pada gigi berlubang yang tidak dirawat atau terus berkembang menjadi besar, sehingga infeksi tersebut masuk melalui gigi menuju ke saraf gigi, yaitu bagian pulpa, terus masuk ke saluran akar hingga menembus jaringan gusi di bawahnya, sehingga terbentuk pembengkakan atau peradangan pada area gusi. Tanda dan gejala dari abses gigi antara lain yang pertama adanya pembekakan pada area gusi di sekitar gigi yang terinfeksi, yang kedua terjadinya perubahan warna pada area gigi, yang ketiga terkadang disertai demam dan sulit membuka mulut yang lebar, yang keempat bau mulut, dan yang kelima adalah sakit saat mengunyah atau menggigit makanan. Penanganan untuk gusi bengkak atau abses gigi antara lain yang pertama mengeluarkan pus atau nanah dari benjolan tersebut untuk menghilangkan infeksi bakteri, yang kedua melakukan perawatan saluran akar pada gigi yang terinfeksi, yang ketiga memberikan antibiotik dan analgetik, yang keempat bila gigi tidak bisa dipertahankan maka harus dicabut. Penyakit gusi adalah penyakit peradangan yang terjadi pada gusi atau gingiva dan tulang penyangga gigi. Radang gusi atau gingivitis dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal diantaranya adalah bakteri, plak, karang gigi, gigi berjejal, kebiasaan menyikat gigi yang salah, penggunaan tusuk gigi yang melukai gusi sehingga membuat gusi menjadi turun atau resesi, dan tambalan yang kurang baik. Faktor sistemik adalah penyebab gusi berdarah yang berasal dari dalam tubuh yang mengalami gangguan. Faktor sistemik antara lain adalah penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, gangguan pencernaan, leukemia, gagal ginjal akut, dan ketidakseimbangan hormonal, antara lain saat menstruasi, kehamilan, dan saat penggunaan kontrasepsi. Kondisi gusi sehat antara lain tidak ada peradangan atau pembekakan, yang kedua berwarna merah pink atau koral, yang ketiga konsistensinya kenyal, dan yang keempat adalah teksturnya halus atau stippling. Kondisi radang gusi atau gingivitis adalah yang pertama terlihat gusi mudah berdarah saat menyikat gigi, yang kedua terlihat adanya pembengkakan di daerah sekitar gusi, yang ketiga gusi mudah berdarah spontan atau saat menyikat gigi, yang keempat kadang disertai dengan rasa sakit atau gatal di daerah sekitar gusi, yang kelima kebersihan mulut kotor atau tidak terjaga. Penyakit radang gusi lanjutan atau biasanya disebut dengan periodontitis antara lain adalah gusi bengkak dan kemerahan, adanya perdarahan gusi secara spontan atau bahkan saat menyikat gigi, yang ketiga terjadinya penurunan gusi, yang keempat terjadinya kerusakan pada tulang gigi, yang kelima gigi terasa memanjang dan terasa goyang, yang keenam disertai dengan rasa nyeri. Penyebab periodontitis merupakan lanjutan dari peradangan gusi yang disebabkan dari penumpukan plak dan karang gigi, sehingga terbentuk pendalaman kantong gusi dan penurunan gusi yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada tulang gigi sehingga menyebabkan gigi menjadi goyang hingga lepas dengan sendirinya. Periodontitis dibagi menjadi dua, yaitu periodontitis kronis dan agresif. Keduanya memiliki keadaan klinis yang berbeda. Periodontitis kronis terjadi pada usia dewasa lebih dari 35 tahun dengan gejala seperti perdarahan spontan saat menyikat gigi, adanya saku gusi yang dalam, terbukanya akar gigi goyang hingga menyebabkan kehilangan gigi, perpindahan posisi gigi,
adanya rasa nyeri pada gigi, hilangnya tulang pendukung gigi, dan yang terakhir, bau mulut. Sedangkan periodontitis agresif terjadi pada usia muda kurang dari 35 tahun dengan gejala klinis seperti keadaan pasien yang terlihat sehat, kehilangan perekatan gusi dan penurunan tulang yang cepat, dan yang terakhir, sering menyebabkan tanggalnya gigi di usia yang muda. Penyakit gusi dapat menyebabkan beberapa gangguan, antara lain 1. Gangguan fungsi pengunyahan karena adanya kehilangan gigi. 2. Gangguan fungsi estetik jika gigi yang tanggal gigi bagian depan. Yang ketiga, gangguan fungsi bicara pada saat pengucapan huruf F, M, S, T, Z. Perawatan yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit gusi antara lain 1. Sikat gigi rutin minimal 2 kali sehari. 2. Penggunaan benang gigi atau dental floss untuk membersihkan sisa makanan yang terjebak di sela-sela gigi. Yang ketiga, berkumur dengan obat kumur. Yang keempat, menghindari penggunaan tusuk gigi karena dapat menyebabkan terjadinya penurunan gusi sehingga dapat menimbulkan rasa ngilu terhadap gigi. Yang kelima, melakukan pembersihan karang gigi atau scaling setiap 6 bulan sekali. Yang keenam, jika masih terdapat peradangan gusi dan rasa nyeri, maka dianjurkan untuk ke dokter gigi untuk penanganan selanjutnya. Demikian pemaparan aktualisasi dan habituasi tentang kesehatan gigi dan mulut melalui video edukasi di Puskesmas Umbansari, Pekanbaru. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat mengedukasi sehingga masyarakat mampu mengadopsi perilaku kesehatan gigi dalam kehidupan sehari-hari dan terciptanya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan gigi dan mulut. Dengan demikian, kasus gigi berlubang di Puskesmas Umbansari terjadi penurunan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Puskesmas Umbansari mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya media yang dibuat oleh Bu Dewinta dalam rangka menyiapkan laporan untuk menjadi PNS. Mudah-mudahan nanti harapannya kita semua tentu media yang dibuat ini nanti menjadi mempermudah kita dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan khususnya gigi mulut kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Dewinta.